Kamu sudah tidak kuat sama suamimu. Kamu sudah tidak tahan sama suamimu. Karena kamu dipukul, karena kamu di KDRT, karena kamu diinjak, karena kamu dibengkek. Assalamualaikum ibu-ibu, apa kabarnya nih? Semoga sehat walafiat selalu ya. Nah ini kalau kaitannya antara menantu sama mertua nih, tiba-tiba ada masalah. Kadang-kadang kan Karena kita mau bahas tentang suara hati menantu nih. Gimana? Judulnya udah kayak sinetron belum? Bagaimana sikap kita menghadapi mertua Kayak pertanyaan ibu yang satu ini nih, penuh drama banget. Apakah kau berikan juga sesuatu yang sama kepada anak-anakmu yang lain? Jalan-jalan ke Ciamis. Jangan lupa membeli manggis. Gimana keluarga mau harmonis? Kalau mertuanya pada bengis-bengis. Waduh, ada-ada aja nih pantun dari Bang Jupri. Masuk Bang, langsung aja yuk kita saksikan bersama Menjemput Berkah. Bismillah. dan kemana-mana tetap di Menjemput Berkah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu yang hadir di studio, selamat pagi juga pemirsa yang ada di rumah. Ketemu lagi di program kajian yang seru, menyenangkan dan pastinya tetap berilmu, yaitu di Menjemput Berkah. Bismillah. Oke. Ada saya Temira Hadi, ada Bang Bro Solmed, ada juga Kang Diki, seniman kaligrafi. By the way, saya mau tanya dulu nih sama ibu-ibu pagi hari ini, dari mana ini? Bogor. Enaknya saya panggil ibu-ibu, kakak atau teteh atau tante? Teteh Bang. Nyai. Teteh, oke. Teteh. Nah, yang hadir di studio. Tema kita di pagi hari ini tahu nggak apa? Suara hati. Bukan. Itu mah sebelah. Saya sebelah. Ini suara hati menantu. Nah, coba biasanya suara hati menantu tuh kayak gimana sih? Apa biasanya? Rada-rada perih gitu suara menantu ya. Perih hati. Oke, gini sebelum nanti ibu-ibu menceritakan apa sih biasanya kalau yang terjadi ketika menjadi sebagai menantu gitu ya. Kita dengerin dulu ya. Tausiah dari Bang Bro Solmed tentang tema kita di pagi hari ini, yaitu suara hati menantu. Boleh minta tepuk tangannya ibu-ibu? Silakan Bang Bro. Terima kasih Bro Temi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ibu-ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pemirsa di mana saja, alhamdulillah fase demi fase kehidupan sudah mulai terlewati ya. Dari mulai anak-anak, sampai ke remaja, sampai dewasa, sampai jadi istri, suami, jadi menantu, dan mungkin sekarang sudah ada yang jadi mertua. Ya, terus sudah punya incu, punya cucu. Bicara soal mertua, menantu, ini pembicaraan yang panjang kali lebar. Hampir tidak pernah ada habis-habisnya. Makanya kalau ditanya siapakah orang yang paling beruntung, jawabannya adalah Nabi Adam. Karena Nabi Adam tidak punya mertua. Ibu-ibu beruntung gak punya mertua? Senang tinggal sama mertua? Senang. Kita lihat bagaimana contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah juga seorang menantu, di lain sisi beliau juga seorang mertua. Di antara mertuanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Bagaimana sayangnya nih Abu Bakar sebagai mertua kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, rela pasang badan, rela pasang nyawa, rela menumpahkan darah untuk membela menantunya yang juga seorang nabi dan seorang rasul. Pada peristiwa mau hijrah, ya, Nabi kemudian bersama dengan Abu Bakar berangkat
lewat jalan yang sulit ditebak, diterka, diketahui. Mampirlah naik ke atas bukit, batu, terjal, tajam, pasir, campur aduk semua apapun keadaan yang tidak pernah selama ini terdeteksi. Ke gua apa tuh? Sur! Jabal Sur. Gua Sur. Ada satu lubang kecil. Ini lubang hanya bisa dimasuki paling 1-2 orang. Tapi sebelum Nabi Muhammad SAW menantunya, mertuanya dulu bilang, tenang, biar aku dulu yang masuk, kata mertua. Coba kalau zaman sekarang, masa gua dulu, lu dong tuh yang maju. Gua kan orang tua, lu kan anak gua. Lah kalau ada apa-apa, lah gua meninggal duluan bagaimana? Udah lu masuk, enggak. Tenang ya Rasulullah, aku masuk lebih dulu. Siapa tahu ada sesuatu yang berbahaya. Kalau ada sesuatu yang berbahaya, biarlah aku yang merasakan terlebih dahulu sakit dan deritanya. Wih, mertua top. Nyari yang begini. Bagaimana Tem? Mau nyari lagi nggak? Mungkin mau membanding-bandingkan mertua yang satu dengan yang lain. Jangan Tem. Oh, cok saya. Jangan sampai ketahuan. Oke, baik. Begitu kemudian Abu Bakar masuk, Rasul masuk. Nggak ada apa-apa, aman. Ini peristiwanya begitu tuh. Sampai kemudian datanglah burung merpati, Allah tolong, bertelur. Kemudian tiba-tiba laba-laba membuat sarang. Sampai kemudian para algojo-algojo yang ingin membunuh Nabi, mereka tidak yakin kalau di dalam ada orang. Kenapa? Karena ada burung merpati bertelur. Ini pasti hancur telurnya, pasti merpatinya kabur. Belum lagi sarang laba-labanya, ini pasti udah lama ini sarang terbuat dan terjadi. Wah, nggak mungkin ada orang. Padahal di dalam ada Nabi dan Abu Bakar. Ada mertua dan menantu. Langkahnya kedengeran. Tenang, tenang. Innallaha ma'ana. Ada Allah bersama dengan kita. Tenang, sabar. Tuh. Menantu. Nenangin. Tua. Mertua pasang badan buat menantu. Menantu menenangkan mertua. Itu hubungan yang luar biasa. Sampai akhirnya kemudian tersengatlah dengan kalajengking yang berbisa. Des! Satu riwayat ular matuk daripada kakinya Sayyidina Abu Bakar. Nahanin. Rasulullah lagi tidur di pangkuannya. Lahan sakit kayak apa coba dipatuk sama ular. Berbisa. Sampai gak kuat lagi netes air mata. Jatuhlah ke pipi baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bangun Nabi. Ada apa? Wahai mertuaku. Ada apa? Abu Bakar. Kakiku terpatuk ular. Sakit bukan main. Sudah kutahan untuk derita yang begitu kuat dan berat. Tapi tak sanggup air mata ini jatuh. Dan mengenai pipimu ya Rasulullah. Kenapa kau tak bangunkan aku? Tak ingin kubangunkan kekasih yang begitu kucinta dan kusayang. Allah. Mudah-mudahan ibu jadi mertua yang baik. Menantu yang baik. Saling hormat dan menghormati sebagaimana dicontohkan oleh Sayyidina Abu Bakar dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu Temi. Boleh minta tepuk tangannya ibu-ibu? Bang Bro boleh sambil duduk? Oke, siap. Jadi apa ya? Mertua itu pasang badan. Oh iya. Dan menantu menenangkan. Kenapa harus pasang badan? Ibu biar tua ya. Biar tahu. Ibu banyak makan genjer kali ya ini ya. Ngantuk. Jadi, kenapa mertua pasang badan sama menantu? Gimana juga anak ibu, anak bapak, itu dia yang pegang. Dia yang urus. Dia yang kasih makan. Berpindah amanah dan tanggung jawab. Dari bapak, dari ibu kepada orang lain. Kepada suaminya. Sehingga kalau sampai kita tidak baik-baik sama menantu, tuh nyawa anak ibu ada di dia tuh. Kalau kesel-kesel bahaya tuh. Kesel sama mertuanya, sikat aja anaknya. Kesel sama mertuanya, piting aja anaknya. Kesel sama mertuanya, kepret aja anaknya. Aduh. Dia nggak berani sama mertuanya, anaknya aja. Anaknya. Nah, itu mesti dipikirin. Nggak kepikiran ya? Emang rada nggak ada pikirannya ini. Oke, tapi gini, ngomongin tema kita di pagi hari ini suara hati menantu. Ini teteh-teteh di sini udah pada kepo nih. Ya. Kalau gitu langsung aja kita masuk ke Bang Bro. Kepo deh.
bertanya silakan angkat tangannya Bu. Silakan. Yang apa nih kerudung merah ya? Di sebelah kanan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Lina dari Majelis Taklim Al-Irfan Bogor. Bang Bro, Kepo deh. Kepo apa Bu Lina? begini Bang Bro, saya mau nanya bagaimana sikap kita menghadapi mertua yang suka membanding-bandingkan menantu. Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ada menantu banyak. Berarti kan menantunya banyak nih. Lebih dari satu, lebih dari dua. Yang satu mungkin rada royal. Yang satu mungkin rada sering mengasih. Yang satu mungkin memberikan perhatian begitu banyak. Tapi di sisi lain ada mantu-mantu yang tidak bisa memberikan hal yang sama. Ya. Tidak bisa memberikan hal yang seperti menantu lainnya. Yang tadi baik itu. Bagaimana sikap ibu? Ketika ibu membanding-bandingkan, berarti ibu tidak sedang berbuat adil. Kenapa? Karena tidak semua orang punya penghasilan yang sama, pekerjaan yang sama, kebutuhan yang sama, keinginan yang sama, dan lain sebagainya. Jadilah mertua yang adil, yang bisa menerima semua keadaan dari menantu-menantunya dengan kebaikan-kebaikan yang mungkin berbeda-beda. Ya. Contoh, si menantu yang baik dalam soal duit emang royal banget. Duitnya nggak ada seri, sampai dibuat jajan nggak laku. Orang nggak ada serinya. Sampai Udah coba aja jalan. ente lihat seri, ada nggak seri duit? Yang satu, ya emang duitnya rada kempes. Dompetnya tebal, tapi invoice semua. Tagihan, bon utang. Yang kaya punya duit, tapi dia nggak punya waktu buat mertua. Nah. Lo orang dia sibuk, kerja mulu, bagaikan kuda. Kerja, keras, liper. ya Kerja, asam lambung. Ya, tapi yang satu, emang duitnya dikit. Tapi waktunya banyak. Nganggur. Pantes punya banyak waktu. Penghasilannya memang tidak seberapa seperti mantu yang satu. Tapi ama ibu, ama bapak sebagai mertua, dilayanin dengan baik. Dipijit. Diapain lagi? Disiapin makanan. Dicariin apa yang dibutuhkan. Ditemenin mau kemana pergi. Diajakin main kemidi puter ke pasar malam. Ya, masuk ke rumah hantu. Jaga-jaga Pak, Bapak ngaca dulu tuh. Besok kalau udah nggak ada begini kali. Tapi yang kaya nggak punya waktu. Maaf ya ibu bapak, ibu mau bandingkan soal apanya? Soal duitnya, si punya duit nggak punya waktu. Tapi yang satu duitnya kurang, waktunya banyak. Bicara soal kebaikan, dua-duanya orang baik. Bicara soal kekurangan, dua-duanya punya kurang. Satu kurang duit, yang satu kurang waktu. Satu banyak duit, yang satu banyak Waktu. makanya ojo dibanding-banding ke. Musik. Wong bukan. kok ngene kok dibanding-banding ke. Nah itu, ya adil. Nih, wah udah ada yang ngotot nih. Kenapa? Saya rasa ini kayaknya nih menantu. Silakan Teteh. Kenapa Teteh? Ada yang bisa dibantu Teh? Gimana menanggapi mertua yang suka ikut campur keuangan anaknya? Waduh. Terima kasih. Ini Biasanya nih mertua yang punya anak laki ya. Karena tahu lakinya anak lakinya emang kerja. ya. Emang punya Karirnya duit. bagus. misalnya. Karir bagus. Yang namanya mertua ya mungkin pengalamannya tinggi. Jam terbangnya udah panjang. Ya. Jadi berasa kayak orang paling bener. Paling pinter. Paling tahu. Akhirnya paling-paling. Emang dasar lu mertua paling-paling. Sampai urusan duit anak lu ikut campur juga. Dimonitor semua itu. Sampai biasanya. urusan dapur anak lu dimonitor. Ibu kebanyakan makan, saya kurang minum ini. Dimonitor juga. Paling-paling dah lu mah. Karena ngerasa paling tahu, paling senior, paling banyak waktu, paling banyak pengalaman.
akhirnya jadi manusia paling. Udah nggak enak tuh ya. Kalau udah keluar bahasa, lu mah paling dah. Ah, 2. Selama ini sebelum nikah anaknya, Tem, pusat perhatian anak kepada orang tua mungkin 100% tercurah. Mak, ini duit. Mbak, ini duit. Dapat gaji, nih setengah daripada uang jajan aku, Mak. Buat emak, buat baba. Tiba-tiba anaknya nikah. Datang dong saingan baru. Perempuan itu cemburunya besar. Tidak hanya kepada lawan jenis, bahkan kepada menantu juga bisa cemburu. Cemburu ada rasa takut kalau anaknya berkurang perhatian. Berkurang kasih sayang. Berkurang ngasih uang belanja, uang hadiah yang selama ini didapat oleh Anaknya. ya, oleh ibu bapaknya dari anaknya. Kenapa diintervensi? Dia pengen tahu, mengaudit. Kenapa kurang nih duit gue nih? Kenapa kemarin gue dikasih sekarang kagak nih? Itu mulai tuh. Mulai konflik tuh, ada tuh. tim BPK, ya kan? Apa BPK itu? Badan Pemeriksa Keuangan. Nah itu, Badan Pemeriksa Keuangan. Bu Pemeriksa Keuangan. Jadi Bu, apa jadi Bu maksain? Pemeriksa Keuangan. Emang berapa sih penghasilannya? Emang berapa sih uang jajan nafkah? Emang berapa sih kebutuhan bini lu? Lu jangan mau diatur-atur bininya. Lu jangan mau kalau bini lu minta-minta. Jangan lu manja-manja. Lu mesti nabung ya. Lu mesti kumpulin duit. Kalau ngikutin maunya bini mah aduh. Bini mah banyak maunya, banyak kepengennya. Jangan lu turutin. Dinasihatin tuh. Anaknya Yang mamanya. laki-laki ya. Tapi nasihat itu bisa jadi lahir karena kecemburuan. Makanya tolong wahai para menantu, wahai para anak, kalau kamu ingin istrimu tetap terlihat TOPBGT, baik di mata ibu dan bapakmu, kalau kamu punya duit, kamu titip ngasih buat orang tuamu lewat istri. istrimu. Nanti ibumu akan mengatakan, emang cocok lo nyari bini. Nggak salah lo Cari nyari lagi bini. yang begini. Nah, emang pas. Duh, gue mah hampir khawatir kalau takut sampai lu diatur-atur sama bini. Ini mau baik banget bini lu. Gue dibagiin mulu duit sama dia. Dalam hati anaknya. Jadi harum ya. Tapi itu tuh. sebagai anak nggak akan kena caci maki. Ya. Tahu mantunya baik, pasti didikan anaknya. Pasti didikan suaminya. Emang hebat lu jadi suami. Bini lu tetap baik sama gue. Emang nggak salah lu pilih istri, tetap dia baik sama gue. Hebat lu sebagai suami. Poin plusnya dapat, suami dapat, istri dapat ya. Itu resepnya. Itu Bu ya. Boleh minta tepuk tangan dulu dong supaya semangat. Sederhana sebetulnya. Sederhana. Nyenengin mertua cuman ditanya, ditegur, diajak. Walaupun kita tahu nggak bakalan mungkin dia ikut. Orang lagi sakit, lagi rebah diajak. Ayo mau ikut mak, ya nyusahin diri. Bangun kagak bisa. Tapi ungkapan itu bentuk penghormatan. Nah, itu resep tuh. Kalau kita punya masalah, jangan langsung tegur menantu. Lewat anak. Lewat anak. Dulu. Etika-etika sebenarnya. Dan kita harus tahu, kalau kita bisa memanage itu, kenapa tidak? Tapi kalau tidak bisa, ya sampaikan kepada orang tua bahwa ibu bapak tetap aman di sini. Kami siapkan yang membantu. Insya Allah setiap seminggu sekali kami datang. Kami hadir, kami bawa menantu dan juga cucu-cucu. Oke, boleh minta tepuk tangan nih ibu-ibu. Saya mau sapa Kang Diki dulu, dari tadi kayaknya serius banget. Kang Diki lagi nulis apa? Ini kami lagi nulis pepatah. Oh, nanti saya sama Bang Pur main di situ ya. Dan saya juga mau mengingatkan untuk teman-teman di rumah yang mau bertanya, silakan langsung mampir aja ke sosial media kami di Instagram di @menjemputberkah_net atau di akun TikTok kami di @menjemputberkah.net. Caranya gampang, masukkan pertanyaan kalian ke kolom komentar atau kalian juga bisa kirim video pertanyaan kalian ke DM Instagram kami dan nanti langsung dijawab oleh Bang Bro Soulmate. Kalau gitu kita break sebentar, jangan kemana-mana, tetap di Menjemput Berkah. Bismillah. Kalau kita tidak suka dengan mertua, jangan langsung tembak mertua kita. Pasti urusannya berantem. Itu bukan cuman kebakar, pom bensinnya meledak. Waduh.